adik-adik, jumpa lagi kita dalam ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik semua yang sudah siap ibadah, Cici mau lambaikan tangannya yang tinggi. Nah, semua sudah siap ya? Kalau sudah siap, duduk yang manis, kita mau berdoa sebelum kita beribadah. Cici akan pimpin, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kami boleh beribadah lewat ibadah online. Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah. Biar Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Tuhan memberkati kami semua yang sudah siap mengikuti ibadah ini. Biar kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru yang akan melayani lewat ibadah online ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Biar Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, biar Tuhan disenangkan lewat ibadah online kami. Kami menyerahkan ibadah ini dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, selamat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini saya bersama adik saya, Theo. Sekarang kita mau ibadah sekolah minggu, teman-teman. Kita memuji Tuhan. Jalan
Shalom anak-anak yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohonkan kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, baca firman Tuhan dan lakukanlah. Baca firman Tuhan dan lakukanlah. Kita akan buka firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Sekali lagi, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Anak-anakku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh ada manfaat kalau kita membaca tulisan yang diilhamkan Allah ini, yaitu Alkitab dalam kehidupan kita. Yang pertama, firman Tuhan menuliskan bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan akan mengajar kehidupan kita. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita harus mau diajar oleh firman Tuhan sendiri. Supaya apa? Supaya kita mengenal Dia. Supaya apa? Supaya hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin teguh. Supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat. Firman Tuhan akan mengajar kehidupan kita. Kalau kita diajar oleh firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang perkasa. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Kita akan menjadi murid-murid Tuhan yang kuat. Karena firman Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita secara rohani. Kalau rohani kita kuat, jasmani kita akan kuat. Kalau jasmani kita kuat, berarti kita sehat. Kita bisa melakukan banyak hal. Kawin mengajak anak-anak yang kekasih di dalam nama Tuhan untuk kita mempunyai waktu membaca firman Tuhan, tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan akan mengajar kita. Kalau kita diajar oleh Tuhan, kita akan menjadi murid-muridnya Tuhan yang tangguh, yang perkasa, yang mampu menghadapi kehidupan dari hari ke hari. Anak-anakku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, mari kita menyediakan waktu yang terbaik untuk kita membaca firman Tuhan, dan kita mau diajar oleh Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Manfaat yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Tentu dalam kehidupan kita ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak, dan firman Tuhan akan menyatakan itu kepada kita. Kalau yang kita lakukan salah, firman Tuhan mengatakan salah, dosa, jahat. Dan kalau kesalahan itu sudah dinyatakan, tentu kita harus mohon ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya segala dosa, kesalahan kita, kejahatan kita diampuni oleh Tuhan. Dan kita kembali kepada Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan perkataan lain, kita tidak melakukan hal yang sama. Itu yang disebut dengan bertobat. Meninggalkan kehidupan yang lama, perbuatan-perbuatan yang lama, kita tidak melakukannya lagi. Karena apa? Karena segala kesalahan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kita hidup di dalam kebenarannya. Wah, anak-anakku yang kekasih di dalam nama Tuhan, Kawin mengajak kepada kamu semua untuk membaca firman Tuhan. Manfaat yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan-kelakuan kita yang salah, kelakuan-kelakuan kita yang jahat akan diperbaiki kalau kita membaca firman-Nya. Tapi kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana? Kelakuan yang kita lakukan itu, tahu kalau itu salah, kalau itu jahat, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan akan mengkoreksi kehidupan kita, memperbaiki kelakuan kita.
yang salah diampuni dan dibenarkan oleh Tuhan sendiri. Yang jahat diampuni oleh Tuhan. Tuhan mau kita kembali kepada jalan yang benar. Membaca firman Tuhan. Manfaat yang berikutnya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan, tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, Alkitab yang kita baca, akan membuat kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Bagaimana caranya? Ya, kita harus mau dididik oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dididik itu tentu bila kita salah, ya tentu kesalahan itu yang harus diperbaiki. Dididik itu artinya kita mendengarkan guru agung kita, Tuhan Yesus Kristus, mendidik kita melalui firman yang kita baca. Bahkan doa yang kita panjatkan sebelum kita baca firman Tuhan dan setelah baca firman Tuhan, itu akan membuat kita semakin kita mengerti bahwa membaca firman Tuhan dan berdoa, itulah yang harus kita lakukan. Dan firman Tuhan akan mendidik kita di dalam kebenaran. Tentu anak-anak yang kekasih ingat, firman Tuhan yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan satu-satunya menuju kerajaan surga adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan itu ada di dalam firman-Nya. Dan kita harus mau dididik oleh firman Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup di dalam kesalahan, tidak lagi hidup di jalan yang salah. Firman Tuhan akan mendidik kita dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, satu-satunya kebenaran di muka bumi ini yang mampu membenarkan kita, yang mampu membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yaitu firman Tuhan, tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau
Mari anak-anak yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan berdoa untuk akhir dari ibadah online kita hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah online yang boleh kami lakukan. Kiranya berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami, Tuhan memberkati sekolah mereka sekalipun mereka harus belajar di rumah, memberkati orang tua mereka, memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Ya Tuhan, jadikan anak-anak kami anak-anak yang berhasil dan beruntung. Ya Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Kiranya kuasa-Mu nyata, semakin banyak orang yang ditolong dan disembuhkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, Tuhan memberkati gembala sidang kami, para pejabat aktivis dan sidang jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah online pada hari ini. Kami bersyukur bahwa ada kesempatan buat kami untuk kami beribadah bersama-sama, dan kami percaya pujian yang kami naikkan, firman yang kami dengar, semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari anak-anakku yang kekasih, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat untuk sekolahmu, untuk masa depanmu, untuk keluargamu, papa, mama, kakak, adik diberkati. Apapun yang kau lakukan dibuat berhasil, dijauhkan kiranya dari segala roh sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kau lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupanmu, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.